Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat giat mengabarkan Injil. Namun dia tidak hanya giat mengabarkan Injil, tetapi juga mengajarkan hal-hal praktis yang harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah percaya sebagai bentuk tindakan nyata bahwa mereka adalah murid Kristus. Salah satunya seperti yang ditulis dalam surat Galatia, bahwa kita harus saling tolong-menolong menanggung beban orang yang mengalami kesusahan. Dan itu seharusnya dilakukan oleh semua orang percaya sampai sekarang, supaya dunia mengenal bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Ada satu kisah yang disadur dari sebuah buku pengalaman Dr. Howard dalam perjalanannya melalui Northern Pennsylvania, Amerika Serikat. Satu ketika ada seorang anak lelaki miskin yang sangat lapar namun tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Saking laparnya dia kemudian nekat mengetuk pintu sebuah rumah untuk minta makanan. Namun keberaniannya lenyap saat pintu dibuka oleh seorang gadis kecil. Karena malu dia tidak jadi meminta makanan dan hanya minta segelas air. Tapi sang gadis tahu bahwa anak ini pasti lapar. Maka dia membawakan segelas besar susu. Anak laki-laki itu kemudian bertanya, "Berapa harga segelas susu ini?" Gadis kecil ini menjawab, "Ibu mengajarkan kepada saya jangan minta bayaran atas perbuatan baik yang dilakukan. Kalau begitu dari hati saya yang paling dalam saya mau berterima kasih untuk segelas susu yang kamu berikan." Anak lelaki itu kemudian menghabiskan susu tersebut. Belasan tahun berlalu, gadis itu tumbuh menjadi wanita dewasa. Tapi sayangnya dia didiagnosa memiliki sakit kronis. Dokter di kota kecilnya angkat tangan. Gadis malang itu pun kemudian dibawa ke kota besar, di mana terdapat dokter spesialis. Dr. Howard Kelly dipanggil untuk memeriksa. Saat dia mendengar nama kota asal wanita itu, keningnya mengerut. Sepertinya dia mengingat sesuatu. Bergegas ia turun dari kantornya menuju kamar wanita tersebut. Dia langsung mengenali wanita itu. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya wanita itu berhasil disembuhkan. Wanita itu kemudian menerima amplop tagihan rumah sakit. Wajahnya pucat ketakutan karena biayanya sangat besar dan dia tidak akan mampu untuk membayarnya. Dengan tangan gemetar dia membuka amplop itu dan kemudian menemukan catatan di pojok atas tagihan. Telah dibayar lunas dengan segelas susu. Tertanda Dr. Howard Kelly. Ternyata dokter itu adalah anak laki-laki yang kelaparan yang pernah ditolong oleh wanita tersebut. Saudara, di tengah dunia yang semakin sulit, di mana orang makin mementingkan dirinya sendiri, berbuat baik kepada orang lain tidaklah mudah. Apalagi berbuat baik secara aktif, konsisten, berdampak dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita cenderung tergoda untuk mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Namun sebagai murid Kristus yang sejati, kita diingatkan untuk bukan sekedar menikmati kebaikan Tuhan atau menyandang status anak Tuhan. Menjadi Kristen berarti hidup produktif untuk Tuhan melalui perbuatan yang nyata. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Ingat, tidak ada istilah rugi ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Sebab pada saatnya kita akan menuai. Sebagai orang percaya, berbuat baik adalah kesempatan. Bahkan suatu karusan, karena itu adalah buah dari keselamatan yang sudah kita terima dan merupakan bukti bahwa kita memiliki iman yang hidup. Oleh karena itu, teruslah berbuat baik. Teruslah memberikan pertolongan, meringankan beban orang lain. Meskipun itu hanya sebuah tindakan kecil. Karena bisa saja tanpa kita sadari, tindakan itu menyelamatkan orang lain. Jangan merasa minder walaupun itu perbuatan kecil, remeh atau lemah. Tuhan memperhitungkan setiap kebaikan yang kita perbuat. Bersama dengan Tuhan, semua perbuatan baik itu pasti akan berdampak dan tidak akan dilupakan. Bila kita menghargai apa yang sudah kita berikan, jangan terintimidasi bahwa apa yang kita buat itu adalah hal kecil. Karena apa yang kita buat meskipun kecil bersama dengan Tuhan pasti akan berdampak besar dan tidak sia-sia. Dan ingat, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah bagi setiap kita yang mau melakukan perbuatan baik, menolong orang lain dengan sebuah tindakan yang nyata. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.